Belajar bahasa Inggris dari cerita kayak gini seru loh. Once two brothers were passing through a forest. Suatu hari, dua orang kakak beradik sedang melewati hutan. Jadi, passing through itu artinya melewati. A lot of time passed while walking. Banyak waktu yang berlalu saat berjalan, maksudnya setelah lama berjalan ya guys. A lot itu artinya banyak. Jadi untuk bilang banyak nggak cuma many aja ya. Kamu bisa pakai a lot. And the sun was about to set. And the sun was about to set. Dan matahari hampir terbenam. About to itu artinya hampir. Set kalau untuk matahari itu artinya terbenam. Makanya kita bilangnya sunset. Dan teman-teman bisa perhatiin kata was di sini. Jadi, kalau misalkan kita cerita tentang masa lalu, semua kata is itu kita ganti jadi was. Contohnya dari he is jadi he was. She is jadi she was. Contohnya di sini, the sun is jadinya the sun was. Karena ini cerita masa lalu. Seeing that, melihat itu, it was not possible to proceed further in the dark. Tidak mungkin melangkah jauh dalam kegelapan. It was not possible itu artinya tidak mungkin. Further itu artinya lebih jauh ya. The younger brother said, si adik berkata, Brother, we should stay here till morning. Brother, kak, kita harus menetap sampai pagi di sini. Should stay itu artinya harus menetap. Dan till itu singkatan dari until, yang artinya sampai. And as soon as dawn breaks. And as soon as, dan secepatnya setelah terbit fajar. Jadi dawn breaks itu artinya terbit fajar ya. Dan bacaannya bukan down, tapi dawn. Yang basically dawn itu artinya subuh ya guys. We will proceed to our destination. Kita akan melanjutkan ke tujuan kita. Jadi proceed itu artinya bisa melanjutkan ya guys. Destination itu artinya tujuan. Elder brother said, kakaknya menjawab, but staying at night in the forest can be dangerous. But staying at night in the forest, tapi menetap di hutan malam hari, can be dangerous. Bisa berbahaya atau sangat berbahaya. Jadi dangerous itu artinya berbahaya. It will not be appropriate to sleep here. It will not be appropriate to sleep here. Tidak selayaknya untuk tidur di sini. Jadi appropriate itu bisa artinya selayaknya atau sepantasnya. One of us has to stay awake to keep watch. One of us, salah satu dari kita, has to stay awake. Harus tetap terbangun. To keep watch. Untuk tetap berjaga. Younger brother agreed and said, okay. Younger brother agreed. Adiknya setuju. And said, okay. Dan bilang iya. Let's do this. Let's do this. Ayo lakukan ini. Maksudnya, kita pasti bisa. First, I sleep. Until then, you keep watch. First, I sleep. Pertama, aku tidur. Until then, you keep watch. Selama itu, atau selama aku tidur, kamu tetap berjaga. You keep watch. When you feel sleepy, wake me up. When you feel sleepy, wake me up. Ketika kamu merasa ngantuk, bangunkan aku. Feel sleepy itu artinya merasa ngantuk. Dan wake up itu kan artinya bangun ya. Tapi kalau kita pengen membangunkan atau bangunin, kita bisa bilang wake me up atau wake you up. Membangunkanku atau membangunkanmu. Then I will keep watch and you can sleep. Then I will keep watch dan aku akan tetap berjaga and you can sleep dan kamu bisa tidur. Elder brother agreed. Kakaknya setuju. In a few moments, dalam beberapa saat, my younger brother went into a deep sleep. Adiknya tertidur sangat pulas. Jadi deep sleep itu artinya tidur pulas ya guys. Just then, saat itu, elder brother saw a terrible figure coming towards him. Kakaknya melihat terrible figure, sosok yang mengerikan, coming towards him, datang ke arahnya. Jadi toward itu artinya ke arah ya guys. It was a demon. Itu adalah iblis. Demon itu artinya iblis. As soon as the demon got close to the elder brother, segera setelah iblis itu mendekat ke si kakak, get close itu artinya mendekat. It screamed. Iblis itu berteriak. Scream itu artinya berteriak. The elder brother was horrified to see that demon. Si kakak ketakutan melihat iblis itu. Horrified itu artinya ketakutan. This incident had a strange effect. Kejadian ini mempunyai efek yang aneh. Strange itu artinya aneh. Due to fear of the elder brother, karena rasa takut dari si kakak. Due to itu artinya karena, sama artinya dengan because. Fear itu artinya rasa takut. The size of the demon started to increase. Ukuran dari iblis itu mulai bertambah. Size itu artinya ukuran. Increase itu artinya bertambah. And it became huge. Dan iblis itu menjadi sangat besar. Huge itu artinya sangat besar. Jadi ini di atasnya big ya guys. After that, demon screamed again. Lalu iblis itu berteriak lagi. Scream itu artinya berteriak. Elder brother trembled in fear. Si kakak gemeter ketakutan.
Trembled itu artinya gemetar ya guys. Fear tadi artinya ketakutan. And now the demon became bigger than before. Dan sekarang iblis itu menjadi lebih besar dari sebelumnya. Became bigger itu artinya menjadi lebih besar. Jadi kalau big itu besar, bigger itu artinya lebih besar. Than before artinya daripada sebelumnya. Demon slowly started moving toward their elder brother. Iblis itu perlahan mulai bergerak ke arah si kakak. Slowly started moving artinya perlahan mulai bergerak. Toward itu artinya ke arah ya guys. Seeing that huge demon coming towards him, Melihat iblis yang sangat besar itu datang ke arahnya, he shouted, "Brother!" he shout, dia berteriak, brother. Shouted itu artinya berteriak. And as soon as he screamed, he lost consciousness. Beberapa saat setelah dia berteriak, dia kehilangan kesadaran dan terjatuh. Lost consciousness itu artinya hilang kesadaran. Fell itu verb 2-nya dari fall yang artinya jatuh. Hearing his voice, Mendengarkan suaranya, the younger brother woke up and saw his brother lying. si adik terbangun dan melihat kakaknya sedang terbaring. Lying itu artinya berbaring atau terbaring. He thought that his elder brother had fallen asleep. Dia pikir bahwa kakaknya sudah tertidur. He thought itu sama dengan he think. Karena ini cerita masa lalu, makanya pakai verb 2 dari think, yaitu thought. Fallen asleep itu artinya ketiduran ya guys. Because of tiredness. Karena kelelahan. Now, my younger brother started guarding. Dan sekarang si adik mulai berjaga. Guarding itu artinya berjaga atau menjaga. After some time, Setelah beberapa waktu, the same demon appeared in front of him and shouted, iblis yang sama muncul di depannya dan berteriak. Same itu artinya sama. Appear itu artinya muncul. In front of him, di depannya. Shouted, berteriak. but even after listening to the demon's loud voice, Tapi bahkan setelah mendengar suara iblis yang keras, but even itu artinya tapi bahkan, loud voice, suara yang keras. the younger brother didn't panic and said, Si adik tidak panik dan dia berkata, "Tell me, why are you crying?" beritahu aku kenapa kamu menangis. Tell me itu artinya beritahu aku. Contoh lainnya, tell me your problem. Beritahu aku masalahmu. What do you want? What do you want? Apa yang kamu mau? Now, again, something strange happened. Dan lagi, sesuatu yang aneh terjadi. Due to the courage of the younger brother, Karena keberanian si adik, due to itu artinya karena, sama dengan because. Courage itu artinya keberanian. the size of the demon decreased and became smaller. Ukuran iblis itu berkurang dan menjadi lebih kecil. Size itu artinya ukuran, decrease itu artinya berkurang, smaller itu artinya lebih kecil. For the first time, Untuk pertama kalinya, the demon had met someone who was not afraid of him. iblis itu telah bertemu dengan orang yang tidak takut padanya. Had met someone, telah bertemu seseorang. Afraid itu artinya takut. In panic, he shouted loudly again at his younger brother. Dalam keadaan panik, iblis itu berteriak keras lagi kepada si adik. In panic, itu artinya dalam keadaan panik. Shouted loudly, berteriak dengan keras. This time also younger brother didn't get scared. Kali ini si adik juga tidak merasa ketakutan. Get scared itu artinya ketakutan. Dan di sini juga kenapa pakai didn't dan bukan don't? Karena didn't itu artinya sama dengan don't, tapi kita gunain untuk masa lalu. Karena ini ceritanya masa lalu ya guys. And because of this, Karena itu, the demon became smaller than before. iblis itu menjadi lebih kecil dari sebelumnya. Become smaller, menjadi lebih kecil than before, dari sebelumnya. In the last attempt, Di percobaan terakhir, last attempt, itu artinya percobaan terakhir. the demon screamed with all his might. Iblis itu berteriak dengan sekuat tenaga. Scream itu artinya berteriak with all his might, dengan sekuat tenaga. But the younger brother smiled and said, Tapi si adik tersenyum dan berkata, jadi di sini smiled and said itu adalah kata kerja bentuk kedua, yang dimana itu kita pakai untuk menceritakan masa lalu. "Tell me, what do you want?" Beritahu aku apa yang kamu inginkan. Tell me, beritahu aku. Because of this, Karena itu, the demon shrunk to a very small size. iblis itu menyusut menjadi ukuran yang sangat kecil. Shrunk itu artinya menyusut, very small size, ukuran yang sangat kecil. And the younger brother took it in his palm Dan si adik mengambilnya dengan telapak tangan. Maksudnya mengambil ya guys. Palm itu artinya telapak tangan. and tied it in his handkerchief and kept it in his bag. Dan mengikatnya dengan sapu tangan dan menyimpannya di dalam tas. Tied itu artinya mengikat. Handkerchief itu artinya sapu tangan. Kept it in his bag, menyimpannya di dalam tas. It was morning.
Di pagi hari, In no time, younger brother woke up elder. dalam waktu singkat si adik membangunkan kakaknya. In no time itu artinya dalam waktu singkat, tapi di sini maknanya secepat mungkin. Jadi secepat mungkin si adik membangunkan kakaknya And asked to proceed to their destination. dan meminta untuk melanjutkan perjalanan ke tujuannya. Proceed itu artinya melanjutkan, destination itu artinya tujuan. They slowly started moving forward. Mereka perlahan mulai bergerak ke depan. Maksudnya, mereka mulai melanjutkan perjalanannya ya. Coba komen di bawah hal baru apa yang kamu pelajari dari video kali ini.